Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pokoknya selamatlah kepada sobat-sobat peci miring dimanapun kalian berada. Di Australia, di Jepang, Amerika, Korea, Bandung, Cilendek, Blitar, Sanan Wetan. Ya, dimanapun kalian berada, moga-moga selalu mendapat keselamatan, selalu mendapat kebaikan, dan moga-moga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum saya menyampaikan sebuah topik, yaitu 9 kesalahan Anies Baswedan sehingga beliau dicari-cari kesalahannya, ditolak kedatangannya, dan ditakuti kehadirannya. Ngopi dulu. Nih kopi Tampak Sidikalang, namanya kopi tunggal. Ini kopi kejantanan. Konon katanya kalau minum kopi ini, kejantanan para laki-laki, para pria menjadi berwibawa. Jadi berwibawa itu apa artinya? Ya, perkasa. Jadi orang kalau perkasa, berwibawa, ya laki-laki harus begitulah. Saya kira itu tadi pengantar sedikit aja. Ya, promosi dong, boleh dong. Saya berada di kebun kelapa sawit. Ini kebun kelapa sawit. Wah, sekali saudara-saudara. Ini luar biasa. Jadi namanya kebun ya luas lah. Ingin mengabarkan ada 9 alasan, 9 kesalahan dalam tanda kutip Anies Rashid Baswedan, sehingga dia diserang sama buzzer, sehingga dia dicari-cari kesalahannya oleh Ketua KPK Bapak Firly, Jenderal Firly, dan ditolak kehadirannya bahkan di tempat pesta, tetapi bukan di pestanya, di jalan menuju pesta pernikahan salah satu saudaranya di Solo. Beliau didemo dengan tulisan menolak kehadiran Anies Baswedan di Solo Raya, dan para pendemo ini mengaku warga masyarakat Solo Raya. Cuman setahu saya kalau warga masyarakat kalau demo ya terbuka, tapi ini mukanya semua ditutupi. Mungkin malu kali ya, tapi nggak apa-apa lah. Ada 9 kesalahan Anies Baswedan. 9 kesalahan ini ya mungkin masih banyak lagi, tapi saya kutip 9 aja. Yang pertama, Anies itu orangnya cerdas. Jadi memang risikonya kalau menjadi orang cerdas itu ya kira-kira seperti Anies Baswedan itulah. Kuliah dari SMA, dari kuliah di Universitas Gadjah Mada, melanjutkan kuliah ke negeri seberang sono, dengan akhirnya menggondol gelar PhD, sebuah gelar kehormatan, gelar prestisius. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak cerdas, orang pintar. Jadi biasanya orang kalau cerdas, orang pintar itu banyak musuhnya. Siapa? Ya orang-orang yang tidak cerdas musuhnya. Jadi orang-orang yang membuli beliau sekarang itu, yang buzzer-buzzer itu, pasti dia tidak cerdas. Kalau cerdas kan dipilih jadi gubernur. Nah ini mereka kan nyinyir terus saja gitu.
terutama buzzer RP yang mencari recehan, mencari nasi bungkus, mencari ini dari para donatur. Saya kira termasuk yang tidak cerdas ya para pendemo yang di Solo Raya itu. Tak mungkin lah kalau orang cerdas mau disuruh-suruh seperti itu. Nggak ada bro, orang cerdas mau disuruh macam begitu bro. Nggak ada. Kira-kira begitu. Yang kedua, Anies ini orangnya jujur. Calon pemimpin memang harus jujur. Nah, payahnya di Republik ini kalau terlalu jujur seperti Anies ya banyak musuhnya. Jadi di Republik ini sekali lagi pemimpin itu ya dikit-dikit bohong lah. Atau malah yang bagus bohongnya banyak. Seperti pemimpin-pemimpin bukan. Seperti pemimpin yang mungkin sekarang sedang memimpin itu, saat ini sedang memimpin itu, banyak yang bilang pembohong. Bahkan sampai ada karikatur kayak Pinocchio gitulah. Ya tapi itu sah saja kan. Barangkali ada orang yang memang merasa, atau masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa dibohongin. Ya tapi udahlah, itu kan menjadi semacam antitesis dari keberadaan Anies kelak. Jadi nanti Anies kalau benar-benar jadi presiden, kita harapkan kejujurannya tetap menjadi bagian dari sifat beliau. Berikutnya, Anies itu pemberani. Ini juga kesalahannya Anies. Artinya ini menjadi masalah bagi Anies. Kenapa? Dengan sifat pemberani itu, ya para penakut, para cengenger, para lawan-lawan, termasuk calon yang digadang-gadang oleh kawan-kawan yang lain lah, oleh banyak sekali itu pendukungnya, tapi nggak mau keluar dari partai pengusungnya atau partai yang dia ikuti, sementara dia udah bolak-balik dihukum, dikenakan sanksi. Kalau Anies nggak gitu, dia berani keluar dari istilahnya. Ya kebetulan sih Anies memang bukan dari anggota salah satu partai juga sih, tetapi ada salah satu tokoh, ya sebutlah Pak Ganjar Pranowo, kata kayak gitu. Dia kan boleh dibilang bukan pemberani, tidak seperti Anies toh. Karena apa? Ya nyatanya nggak mau keluar dari PDIP. Ya tentu punya pertimbangan-pertimbangan, punya masukan-masukan dari orang-orang terdekatnya dan pembimbing atau kakak pembinanya. Jadi gitu bedanya Anies dengan calon yang lain. Berikutnya, Anies itu mandiri, independen. Jadi Anies bebas. Mau pilih partai manapun dia bebas, mau pilih wakil siapapun juga bebas. Tidak ada yang dia segani lah. Sebutlah barangkali kalau Nasdem memaksakan wapresnya nanti siapa gitu, saya kira cawapresnya siapa gitu, saya kira Anies punya keberanian juga, punya kemandirian untuk tidak mau terlalu didikte. Anies bukanlah petugas partai, katakanlah gitu. Walaupun dia dilamar oleh Nasdem, saya pikir beda istilahnya. Anies adalah bukan petugas partainya Nasdem. Ya, kita meminjam istilah di partai lain gitu ya. Berikutnya, Anies adalah seorang cendekiawan. Jadi kenapa Anies itu lawan, Anies itu dibully, Anies itu dicaci maki? Salah satunya karena Anies adalah seorang cendekiawan. Ya cendekiawan itu kan cara berpikirnya luas, cara mengambil keputusan itu menggunakan akal yang
dikombinasi dengan hati, dan wawasannya luas sekali Anies itu, jadi sehingga biasalah orang kalau punya wawasan luas, menjadi seorang cendekiawan, musuhnya tentu banyak banget. Nah, musuh-musuh yang akhirnya membuli dia, yang akhirnya mencaci maki dan seterusnya itu. Berikutnya, Anies adalah seorang guru atau pendidik, atau kalau dalam bahasa kerennya kalau ini saya sebut mungkin banyak tuh yang tersinggung. Jadi Anies itu juga kalau boleh dengan gagasan-gagasan gerakan Indonesia Mengajar, itu berarti kan dia benar-benar seorang guru, murni seorang pendidik, dan dia ingin menjadi guru bangsa. Jadi membimbing masyarakat, membimbing rakyat menuju jalan kesejahteraan, jalan kemajuan, jalan perubahan. Berikutnya, Anies itu juga merakyat. Contohnya diundang ke Solo bukan hanya untuk ada kawan yang punya hajat mantu atau menikahkan anaknya, beliau pun berkenan hadir. Saya kira bukan hanya karena kawan ya, tapi siapapun, dan dia termasuk dekat dengan rakyat. Buktinya setiap hadir di mana-mana selalu disambut oleh banyak warga masyarakat dari kalangan-kalangan yang bawah, katakanlah di bandara, di terminal-terminal, di sepanjang perjalanan. Jadi saya kira dia sangat dekat lah. Itulah yang disebut merakyat. Bukan orang yang elitis, bukan. Walaupun dia gubernur, walaupun dia pernah jadi menteri, tapi dengan semua orang tuh bahasa Jawanya itu nyemana. Itulah yang saya sebut merakyat. Berikutnya, Anies pro demokrasi. Jadi Anies cenderung nanti harapan kita kalau memimpin itu tidak otoriter, tapi mau mendengarkan semua orang. Jadi demokratis adalah pilihan yang sangat pas untuk negeri yang beraneka macam suku, agama, dan ras ini. Dan Anies adalah contoh, salah satu contoh calon pemimpin yang sudah memiliki bekal-bekal bibit-bibit demokrasi dalam dirinya. Yang terakhir, Anies adalah seorang tokoh yang agamis. Artinya agamis itu ukurannya tentu ibadah, tapi bukan ada ibadah khusus, tapi dia juga mempunyai kepedulian terhadap ibadah sosial. Jadi bukan ibadah yang hanya di masjid ngaji berdakwah, bukan, tetapi ibadah yang lebih luas, yaitu ibadah sosial. Boleh disebut juga Anies ini agamis tuh berakhlak mulia, kira-kira begitu. Jadi penting mempunyai pemimpin yang berakhlak mulia. Kenapa? Ya, kalau pemimpin tidak berakhlak, janji tidak ditepati, sering berbohong, itu kan ada unsur kemunafikan di sana. Jadi mungkin Anies itu kalau itu juga memegang prinsip-prinsip 4 yang dipegang oleh agama yang dipeluk oleh Anies, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya intinya kira-kira ada kejujuran, amanah, menyampaikan apa yang harus dia sampaikan, kemudian ya teguh pendirian. Jadi kira-kira itulah akhlak mulia seorang pemimpin, dan itu nyaris, ini bukan membangga-banggakan dan membagus-baguskan, realitanya begitu. Dan itulah saya kira yang menjadi bagian yang agak dibenci oleh kaum munafik,
oleh orang-orang yang selama ini korupsi, oleh orang-orang yang selama ini mengeruk kekayaan negara, oleh orang-orang yang selama ini otoriter dan lain-lain. Semuanya itu ditumplek-blek bahasa Jawanya, diarahkan ke Anies. Karena kalau Anies sampai berkuasa, sampai menjadi presiden, mereka-mereka ini sangat ketakutan, orang-orang yang selama ini mengambil kekayaan alam dari negara, dari orang-orang tambang, pokoknya orang-orang yang korup lah selama ini, pasti ketakutan. Orang-orang munafik, orang-orang tidak jujur, tidak amanah juga pasti ketakutan dengan datangnya Anies ini. Kenapa? Ya itu nanti akan diperangi dengan kepemimpinan yang baru yang insya Allah akan kalau Allah menghendaki, Tuhan menghendaki akan diberikan kepada Anies. Ya tergantung sekarang bagaimana perjuangan orang-orang pendukungnya, bagaimana perjuangan kaum muslim se-Indonesia, juga kaum non-muslim juga yang peduli, yang mencintai negeri ini. Jangan sampai negeri ini diambil alih oleh para pencoleng, oleh para penjahat, oleh para koruptor. Saya kira itu. Saya Peci Miring Ahmad Bahar menyampaikan semacam opini dan unek-unek, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.